teman-teman, kami dari SMP Negeri 1 Perguruan kelas 71 tepatnya kelompok 2 ingin melengkapi tugas PPKN dari Ibu Jolenta Haloho, yaitu materi tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Laura Rosalina Barasa. Nama saya Priscilia Hutauruk. Nama saya Dizena Ibaho. Nama saya Faradita Situmorang. Nama saya Radiation Kaluho. Nama saya Meisti Sarah. Nama saya Situmorang. Nama saya Dian Beriterbaik. Amandemen adalah perubahan Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Undang-Undang Dasar sudah 4 kali melakukan perubahan atau amandemen. Perubahan tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1999. Perubahan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan tahap keempat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 Agustus 2002. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perubahan Undang-Undang Dasar pada tahap yang kedua. Adapun pasal-pasal yang berubah berjumlah 25 pasal pada 5 bab, yaitu pasal 18, 18A, 18B, 19, 20 ayat 5, 20A, 22A, 22B, 25E, 26 ayat 2 dan 3 dan 27 ayat 3. 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 29C, 30, 36B, 36C. Sebelum amandemen, pasal 18 berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sesudah amandemen, pasal 18 membahas tentang pemerintahan daerah dalam susunan daerah kecil dan besar harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan. Sebelum amandemen, pasal 19 berbunyi, 1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Sudah amandemen, pasal 19 berbunyi, 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20A berbunyi, dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sesudah amandemen, pasal 20A membahas tentang DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Sebelum amandemen, pasal 20 ayat 5 berbunyi, 1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. 2. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam perdagangan DPR masa itu. Amandemen, pasal 20 ayat 5 membahas tentang rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut dipelajari. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Sebelum amandemen, pasal 22 berbunyi, 1. Dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pada pasal 22 ada pasal yang ditambah, yaitu pasal 22A, 22B. Sebelum amandemen, pasal 25 berbunyi, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Sudah amandemen, pasal 25 ditambah. Pasal yang ditambah adalah pasal 25A. Sebelum amandemen, pasal 26 berbunyi, ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan undang-undang. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh dengan manusia yang bermartabat.
Sesudah amandemen pada pasal 26 membahas tentang warga negara Indonesia dan warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sebelum amandemen pasal 27 ayat 3 tidak ada. Sesudah amandemen pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebelum amandemen pasal 28 ayat ini, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sudah amandemen pasal 28 ada yang ditambah, yaitu pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28J, 28I. Sebelum amandemen pasal 29 berbunyi 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Sesudah amandemen pasal 29 membahas tentang penduduk Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih agama tanpa ada campur tangan dari orang lain. Sebelum amandemen, pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada amandemen, pasal 36 ditambah, yaitu pasal 36B dan 36C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.